Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perpustakaan ya bersama saya Yuliana Rahmawati. Di sini kita akan membahas tentang plagiarisme. Kalian siap? Ayo kita mulai. Check it out. Mungkin kalian sering ya mendengar kata plagiasi atau plagiarisme, tapi kalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya plagiasi itu? Yuk kita bahas di video kali ini ya. Menurut Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan bahwa plagiasi merupakan perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi dari definisi tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa plagiasi itu ketika kita mengutip dalam sebuah penelitian atau dalam karya tulis orang lain, tapi tidak mencantumkan sumbernya, gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup plagiasi. Apa aja sih ruang lingkup plagiasi? Pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tidak menyebutkan identitas sumbernya. Dua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Tiga, menggunakan fakta, dalam hal ini data informasi, milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Lima, melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Jadi itu 6 ruang lingkup publikasi. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe plagiasi. Apa aja sih tipe-tipenya? Jadi menurut Sulistyo tahun 2011, plagiasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, plagiarisme kata, yang kedua plagiarisme sumber, yang ketiga plagiarisme kepengarangan, dan yang terakhir self-plagiarism atau auto-plagiarism. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, plagiarisme kata, di mana menggunakan kata-kata orang lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini tuh kita bisa kasih contoh seperti copy paste gitu. Nah, contohnya undang-undang Al-Quran terjemahan, peraturan gitu-gitu kan kita kalau ngutip itu kan harus sama persis ya, tidak boleh merubah sama sekali kontennya. Jadi isinya tuh kita tidak boleh merubah, harus sama persis. Jadi itu biasanya disebut dengan kutipan langsung gitu ya teman-teman. Ada juga kutipan tidak langsung yang itu tuh biasanya dari definisi-definisi, terus kemudian kita paraphrase gitu. Selanjutnya plagiarisme sumber, yaitu menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Saya kasih contoh, jumlah kemiskinan di Indonesia naik 7%. Nah, pernyataan ini tuh dari mana gitu ya? Ketika kita menyebutkan kemiskinan di Indonesia naik 7%, otomatis itu kan harus ada penelitian yang sebelumnya meneliti tentang kemiskinan di Indonesia gitu. Jelas itu ada penelitinya, orangnya yang meneliti gitu yang saya maksud ya. Jadi harus dicantumkan sumbernya. Kalau tidak berarti itu masuk ke plagiarisme. Nah, yang ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan. Mengakui karya tulis orang sebagai karya tulis miliknya. Nah, tindakan ini tuh terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik kalau saya katakan ya. Karena bisa kita kasih contoh buku yang itu buku yang milik orang lain, kemudian kita ganti covernya, terus diakui sebagai karyanya. Nah, itu tuh salah satu bentuk plagiarisme. Nah, itu sangat-sangat membahayakan gitu ya teman-teman ya. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu self plagiarism atau auto plagiarism. Jenis plagiasi yang dilakukan seorang autor terhadap karyanya sendiri. Nah, itu tuh mengcopy bagian-bagian tertentu pada karya tulis yang telah diterbitkan tanpa mencantumkan sumbernya. Walaupun itu tuh tulisannya sendiri, itu tuh kita tetap harus mencantumkan sumbernya. Misalkan penulis menulis karya tulis ilmiah atau mempublikasi jurnal gitu, terus kemudian dia menulis lagi. Nah,
dia kutip tulisannya dari tulisan sebelumnya, tapi tidak mencantumkan sumbernya. Nah, itu termasuk dalam kategori autoplagiarisme, walaupun itu tulisannya sendiri gitu. Nah, hal-hal tersebut itu ada dasar hukumnya. Jadi plagiat itu ada landasan hukumnya. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan bakal dicabut gelarnya. Nah, juga pada pasal 70 menyebutkan bahwa seperti tertuang pada pasal 25 ayat 2 itu tadi, apabila terjadi tindak plagiat itu bakal dipidanakan penjara paling lama 2 tahun atau bisa juga denda sebanyak 200 juta, teman-teman. Hukum yang ketiga yaitu Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jadi jika terbukti bahwa mahasiswa itu melakukan tindak plagiarisme bakal memperoleh sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, bisa juga pembatalan nilai, kemudian berhentian dengan hormat maupun tidak hormat dari status sebagai mahasiswa. Dan yang paling parahnya, itu bisa aja bagi mahasiswa yang telah lulus itu dicopot gelar ijazahnya, gitu teman-teman. Makanya kita harus hati-hati dengan tindakan plagiasi ini. Nah, sekarang kita kasih contoh tindak kasus plagiasi yang terjadi. Bukan hanya masalah skripsi, bukan masalah karya tulis, tapi ada beberapa plagiat yang dilakukan, yaitu eh, lagu, yaitu kasusnya kasus plagiat pihak Katy Perry harus ganti rugi. Nah, ini beritanya yaitu ditemukan kemiripan lagu dalam lagunya Katy Perry yang berjudul Dark Horse itu mirip dengan lagu Joyful Noise. Pihak pengadilan memutuskan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan lagu harus mengganti rugi karena terbukti plagiat. Selain itu bukan cuma lagu aja sih, ada juga nih kasus film atau sinetron lebih tepatnya ya di Indonesia, yaitu sinetron Ko yang berasal dari Bintang beberapa waktu lalu menuai protes karena dianggap menjiplak salah satu drama Korea populer yang berjudul Man from the Start. Dan juga ada kasus dari akademisi. Ini ada beritanya, 4 akademisi tanah air yang terjerat kasus plagiarisme. Jadi ada seorang rektor yang dicopot jabatannya dari rektor karena terbukti melakukan tindak plagiat. Banyak sekali sih sebenarnya kasus-kasus seperti ini yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ada juga kasus yang dilakukan oleh mahasiswa itu salah satu eh, alasannya karena kalau mahasiswa itu biasanya karena banyak tugas, terus mengerjakannya tuh mepet-mepet waktu, besok dikumpulkan, malam baru dikerjain gitu ya. Jadi cuman asal kopas sana sini. Nah, itu tuh jadi keprihatinan buat kita sendiri gitu. Itu tuh jadi apa hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Karena kita tahu itu tuh salah satu bentuk plagiat. Nah, oke. Oleh karena itu, aku bakal kasih tips-tips biar terhindar dari plagiarisme. Oke, tips yang pertama yaitu memparafrase. Apa sih parafrase itu? Jadi parafrase itu mengungkapkan ide gagasan orang lain, tapi menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Jadi ketika kita mengutip tulisan orang, itu kita harus mencantumkan sumbernya yang jelas gitu. Kutipan itu kan ada kutipan langsung sama kutipan tidak langsung ya teman-teman ya. Jadi kalau kutipan langsung itu seperti tadi dibahas sebelumnya, itu tuh kan seperti undang-undang, terus peraturan,
ayat Al-Quran, terjemahan. Nah, itu kan harus sama persis, tidak boleh dirubah kata-katanya. Nah, itu namanya kutipan langsung. Setelah itu ada yang namanya kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu tadi memparafrase. Jadi mengungkapkan ide gagasan orang lain dengan kata-kata kita. Tapi yang poin yang paling penting itu tetap harus mencantumkan sumbernya. Ada juga nih aplikasi yang digunakan untuk paraphrase, yaitu Quillbot. Nanti kalian bisa searching-searching atau kalian bisa uh, menggunakan aplikasi ini untuk paraphrase. Tips yang kedua yaitu mensitasi. Nah, sitasi itu apa sih? Jadi sitasi itu ketika kalian mengutip tulisan orang, terus kalian harus mencantumkan sumbernya yang jelas gitu ya teman-teman ya. Sumbernya yang jelas di sini itu contohnya kalian mengutip tulisannya Solihin. Nah, kalian harus menyebutkan menurut Solihin tahun 2014. Nah, itu yang dimaksud di sini mensitasi. Nah, ada juga aplikasi yang digunakan untuk mensitasi tulisan yaitu aplikasi Zotero, Mendeley, EndNote. Nah, itu tuh mempermudah kita buat melakukan citasi pada tulisan kita. Nah, yang ketiga, menambahkan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tuh poin yang paling penting kalau menurut aku ya teman-teman ya. Nah, biasanya di halaman setelah kesimpulan itu ada yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka itu reference yang kita gunakan dari citasinya orang. Ketika kita mensitasi, nah kita harus menentukan referensinya dari mana, sumbernya dari mana, gitu. Ada berbagai macam style yang digunakan dalam daftar pustaka, seperti halnya APA, MLA, IEEE, Chicago. Nah, itu tuh kalau kita buat secara manual tuh kan susah gitu kan ya. Ada juga aplikasi yang digunakan untuk membuat daftar pustaka, jadi biar nggak eh, ketika kita membuat daftar pustaka itu biar tidak hilang gitu. Maksudnya biasanya kan oh yang itu tadi pakai daftar pustaka, terus selanjutnya nggak pakai daftar pustaka biar nggak kelewat gitu ya teman-teman ya lebih tepatnya ya. Biar nggak kelewat itu memakai aplikasi Zotero, Mendeley, dan juga EndNote. Nah, itu biar mempermudah kita dalam pembuatan daftar pustaka otomatis. Dan yang terakhir yaitu menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Mungkin kalian sering mendengar aplikasi anti plagiarisme ini untuk lihat kemiripan tulisan kalian dengan tulisan orang lain. Nah, biasanya yang paling familiar itu penggunaan Turnitin ya. Turnitin itu digunakan untuk melihat kemiripan tulisan kita dengan student paper lain, terus kemudian dari internet, terus juga jurnal dan publikasi lainnya yang ada di internet gitu ya teman-teman ya. Itu kita bisa tahu jumlahnya berapa, terus di bagian mana aja sih yang terdapat kemiripan gitu teman-teman. Nah, aplikasi yang digunakan bukan cuma Turnitin aja sih, ada Duplicate Checker, Plugscan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tips dari aku. Pokoknya hindari yang namanya plagiasi karena itu merugikan kita dan plagiasi itu merupakan tindak kejahatan intelektual yaitu mencuri karya orang lain. Nah, yang paling penting di sini yang perlu kalian perhatikan dan kalian ingat ketika menulis jangan cuman copy paste, tapi gunakan kalimat sendiri. Terus ketika kita menulis jangan lupa mencantumkan sumbernya dan juga mencantumkan referensi atau daftar pustakanya. Jadi itu yang paling penting ya teman-teman ya, biar ketika nantinya itu tidak terjadi masalah, yaitu masalah plagiasi. Oke, demikian video dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh eh, bertanya di kolom komentar atau bisa juga menghubungi kami di Library UMBS ID atau di email perpustakaan@umbs.id atau di perpus.umy@gmail.com atau di WA di As Librarian 0812 2790 4363. So, jadi itu
video dari aku doain semoga kalian yang lagi skripsian, ngerjain tugas akhir, bikin paper atau tulisan apapun bisa terhindar dari plagiasi dan bisa ngerjain dengan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Tetap stay safe and healthy. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum.